Tapi boleh cerita Kak Keke, apa Ya, sebabnya ninggalin agama Islam? betul sekali kata Bang Edis. Emang waktu Keke sih sebenarnya umat yang toleransi ya gitu. Di dalam Mm-mm. keluarga, mama saya juga bergaul. Apalagi suami saya itu Chinese ya. Mm-mm. Jadi suami saya Chinese, saya Muslim, masuk Islam dulu. Oh, dulunya Masuk Islam, mualaf mualaf. Akhirnya dianya. mualaf. Dia dari Buddha, Oh, dari dari Buddha. Buddha mualaf, kemudian Ah, ah. Ya udah gitu, saya Kristen, terus dia jadi ikut juga ke Kristen. iya, biasanya seperti itu. Kalau satu rumah Ya, mengenal kebenaran, biasanya seisi rumah itu akan ikut serta seperti itu. ya. Dulu karena saya diajarkan begini, Bang Edis, Hmm. sama nenek terutama ya. Yang penting kamu sholat gitu ya. Terus yang penting sholat. Jadi kita ketua nggak mendalami agama. Emang kalau saya merasa tidak mendalami agama, maksudnya jadi toleransinya ini apa ke semua orang Bagus. tuh toleransi bagus gitu. Hmm. Tapi Kalau saudara mendalami, saya juga sudah mendalami, saudara saya ada yang sudah mendalami malah nggak toleransi gitu. nah itu dia Betul kata benar saya Bang. bilang. Betul. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Kembali bersama saya dalam channel ini. Dan kali ini Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk menyaksikan beberapa cuplikan atau klip-klip video kesaksian atau pengakuan beberapa murtadin dalam Komal Edis TV ketika mereka menyaksikan alasan-alasan mereka meninggalkan Islam. Nah, tentunya saudara yang dikasih oleh Tuhan, mereka tinggalkan Islam ini bukan karena ya ada sesuatu yang mengajak, tetapi karena melihat di mana ajaran-ajaran mereka ini yang ya lumayan membuat mereka sulit untuk menerima tentang kebenarannya, dan mereka pun tidak paham tentang ajaran mereka sendiri, dan itulah sebabnya beberapa murtadin ini menyampaikan alasan-alasan mereka di sini. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk menyaksikan dulu cuplikan ini sampai selesai supaya kita tidak gagal paham dengan statement-statement yang mereka sampaikan atau alasan-alasan mereka tinggalkan Islam. Nah, mari kita saksikan bersama-sama dalam cuplikan berikut ini. Karena banyak sekali nih perempuan-perempuan yang sudah meninggalkan agama Islam. Tapi boleh cerita Kak Keke, apa Ya, sebabnya ninggalin agama Islam? betul sekali kata Bang Edis. Emang waktu Keke sih sebenarnya umat yang toleransi ya gitu. Di dalam keluarga, mama saya juga bergaul. Apalagi suami saya itu Chinese ya. Jadi suami saya Chinese, saya Muslim, masuk Islam dulu. Oh, dulunya Masuk Islam, mualaf mualaf. dianya. Akhirnya mualaf. Dia dari Buddha, Oh, dari Buddha mualaf, kemudian ya udah gitu, saya Kristen, terus dia jadi ikut juga ke Kristen. iya, biasanya seperti itu. Kalau satu rumah mengenal kebenaran, biasanya seisi rumah itu akan ikut serta seperti itu. Ya, dulu karena saya diajarkan begini, Bang Edis, sama nenek terutama ya. Yang penting kamu sholat gitu ya. Terus yang penting sholat. Jadi kita nggak mendalami agama. Emang kalau saya merasa tidak mendalami agama, maksudnya jadi toleransinya ini apa ke semua Bagus. orang tuh toleransi bagus gitu. Tapi Kalau saudara mendalami, saya juga sudah mendalami, saudara saya ada yang sudah mendalami malah nggak toleransi gitu. nah itu dia Betul kata benar saya Bang. bilang. Betul. Karena saya dulu diajarkan, memang saya toleransi gitu. Karena saya banyak teman juga yang orang Chinese, yang orang Buddha lah, Kristen lah. Kita sama-sama kok, nggak pernah ribut soal agama, nggak pernah soal apa gitu ya. Jadi itu emang benar gitu. Ya, Karena makanya saya jangan tidak mendalami. Tapi janganlah makin kamu, kesini, makanya pesan saya begini, janganlah kalian sungguh-sungguh menjalankan agama Islam. Nanti kalian tidak akan lagi bisa hidup bertoleransi. ya betul sekali. Jadi kalau jadi Islam, jadilah Islam yang KTP saja. Jangan didalam-dalami. Saya juga KTP masih Islam. Nggak apa-apa. KTP Karena masih. begini, banyak orang Kristen itu soal administrasi, berpikir Kristen itu soal administrasi. Enggak, begitu. Biarin aja KTP-nya yang Islam. Orangnya kan nggak ada Islam lagi, nggak apa-apa. Makanya yang beragama itu biarin aja KTP-nya. Biarin saja, suruh saja KTP-nya beragama Islam. Pemilik KTP-nya jangan jadi orang. Ya ikut Tuhan itu baca firman. Ya. Baca firman Tuhan. Jadi yang merasa ini luar biasa sekali gitu ajarannya gitu. Jadi mengasihi gitu ya. Terus ya itu nggak ada poligami gitu, tidak mengajarkan poligami.
kebetulan Keke waktu pas baca firman Tuhan itu bukan seumur hidup Keke nggak pernah lihat Alkitab. Karena kita tuh tidak diperbolehkan kan baca Alkitab ya. Sama orang tua dulu juga sama nenek sama apa Alkitab nggak pernah diperbolehkan. Tapi pas waktu saya di hotel itu ada Alkitab perjanjian, saya nggak tahu ada perjanjian lama, perjanjian baru, saya mana tahu. Pas ada di hotel itu ada perjanjian baru gitu. Terus ini kok buku ini luar biasa, ini Yesus itu kok luar biasa gitu. Belum nggak tahu itu Alkitab gitu. Sampai nangis itu di situ. Nah, itu dijamah di situ. Sampai aduh pengen tahu itu apa terus suami kalau suami kan pernah sekolah di sekolahnya pernah di Kristen. Gila loh katanya. Itu Alkitab, kamu jangan macam-macam. Biarin ini mau Alkitab mau apa pokoknya ini bagus banget gitu. Saya pingin punya gitu. Makanya saya sarankan nih kepada yang muslim dibaca itu begitu. Ya. Jangan membacanya kitab Syekh Abdul Qayyim Al-Jauziyah itu yang burung berdiri 70 tahun. Makanya ganti bacaan kalian wahai kaum muslimin wal muslimat. Ya. Sampai Oke sekarang lah. sih Iya. belajar. Begini Kak Keke, karena ini gini banyak mantan muslimah begitu naik kemari terus cerita begitu, padahal ceritanya landai-landai saja biasa-biasa aja, tapi mengalami persekusi. Langsung nanti di inbox, awas kami ya, gimana kami ya? Nah, biasa itu. Karena mereka memang tidak bisa lagi melawan argumen itu, mereka nggak bisa membantah gitu secara akademis, membantah secara ilmiah itu nggak bisa. Betul. Makanya saya pernah mengatakan, jika undang-undang penistaan agama itu dihapuskan dan orang bebas mengemukakan pendapatnya soal agama, maka dalam 15 tahun itu orang tidak akan ada lagi yang percaya dengan agama Islam. Yang percaya agama Islam cuma Yusuf PI sendirian. Begitu. Karena memang mengalami persekusi, orang-orang yang membuka atau mengeluarkan isi pendapatnya, pandangannya terhadap agama Islam, itu selalu berakhir dengan persekusi, dipenjarakan lah, diintimidasi lah, dan lain sebagainya. Akhirnya orang-orang pada takut. Ya, betul. Mereka pada bungkam begitu. Ya, kekesalannya sih ya jangan sampai bebal atau membuka hati gitu ya. Kalau membuka hati terus baca firman, pasti kebenaran akan ada Amin, gitu, amin, dalam amin, hidup amin. kita. Oke, begitu ya Kak Keke ya. Ya, terima kasih Bang Edis ya. sudah Sama-sama. didengerin. Salam kenal. Sama-sama. Salam sama Bang Edward Chen ya. Lagu-lagunya bagus-bagus. Oke. Ya. Makasih Kak Keke. Ya, gitu Tuhan ya. berkati. Sama-sama. Saya kebetulan kan baru baptis kemarin Mei di tanggal 18 gitu, baru baptis. Mei tanggal baru-baru kemarin ya, berapa bulan? Iya, itu di VT saya ada. Itu Amin. baptis tanggal 18 Mei. Baru kemarin, cuman kebetulan memang saya itu benar-benar niat belajar dan niat sungguh-sungguh ingin bertaubat Bang gitu. Dan pada akhirnya saat kita sudah cerai 6 tahun gitu, saya sering sharing awalnya sama teman-teman saya yang nonis ya, ada Protestan, ada Katolik juga, dan kebetulan anak saya masukkan di sekolah Katolik gitu. Nah itu tahun lalu gitu, itu tahun lalu saya masih Islam gitu, tapi sekolah di Katolik gitu, ini nyata gitu. Dan kebetulan saya banyak sharing juga gitu. Nah itu salah satu ajaran yang saya salut gitu ya dari ajaran Yesus nih. Yaitu menyebutkan aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Lalu saya kepo gitu, saya lalu belajar Alkitab pelan-pelan. Itu saya masih Islam gitu. Coba ini benar nggak sih gitu, bahwasanya memang ini benar-benar ajaran kasih atau bukan gitu. Saya belajar awalnya gitu. Lalu setelah saya pelajari, oh iya, lebih mengena di hati Bang, jujur, lebih mengena di hati banget gitu. Lalu saya ngambil langkah menemui Romo. Kebetulan saya kan masuk Katolik Bang. Iya. Menemui Romo, saya curhat dengan Romo di sini. Romo di sini kan kebetulan dari Rusia, asli Rusia dia. Saya curhat gitu. Cuman beliau sudah 82 tahun di sini gitu. Jadi bisa berbahasa Indonesia gitu. Gitu. Jadi lalu saya curhat, lalu Romo berbicara gitu. Bukan kamu yang apa itu Bang yang Bukan kamu yang memilih aku, Ya. tapi aku yang memilih kamu Ya. supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, Ya. dan buah itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa diberikannya kepadamu dalam nama. ya mengucap ayat tersebut, lalu saya benar-benar tersentuh banget. Iya sih, iya Romo, memang mungkin nih saya menjadi pilihan Tuhan untuk mengikuti ajarannya begitu.
Ini nyata, benar-benar nyata. Lalu ini terjadi awal tahun kemarin, saya masuk ke Katolik dan saya sudah terima abu. Saya misa setiap minggu, saya rutin gitu. Kan kebetulan di sini misa Sabtu sore dan hari Minggu pagi ya, selalu saya ikuti. Dan saya sudah pernah ziarah ke Larantuka, tuh kebetulan ada Semana Santa. Kemarin waktu Paskah, itu sudah saya jalani semua gitu. Dan memang terbukti kehidupan saya benar-benar lebih damai dibanding dulu gitu, lebih damai sekarang gitu. Lebih damai. Iya, Oh, amin. benar-benar. Kak Cleo, berarti Kak Cleo ini betul-betul menentang ajaran poligami ya? Iya. Sekali lagi saya tanya Kak, saya tanya Anda sebagai seorang perempuan, poligami itu merugikan perempuan atau enggak? Banget. Banget. Bang, bukan hanya Jadi perempuan, begini, Bang. begini. Bang, bukan hanya perempuan, Bang. Menurut saya merugikan keturunan juga. Keturunannya nanti itu, coba deh pikir, kan membutuhkan pendidikan yang berkualitas, membutuhkan makanan-makanan yang sehat, ibarat didikan-didikan dari orang tuanya kayak gitu. Saya banyak itu ada teman-teman saya bangga gitu menjadi Makasih. istri kedua ketiga bangga, tapi mereka nggak memikirkan anak gitu, bagaimana nanti mental anak ini gitu, bahkan dari finansial, dari fisik pun dibagi dua kan gitu. Fisik si suami ini loh, laki-laki Iya. gitu. Itu kalau Merugikan istrinya semuanya. itu kalau istrinya cuma 2, kalau 4 dibagi 4 dong. Nah, itu makanya itu Bang Fajar, makanya itu iya memang gitu. Gitu. Saya ingin bertobat, kebetulan memang Tuhan memilih saya untuk bertobat di jalan yang benar gitu. Karena begini Kak Cleo, saya ucapkan selamat datang di jalan kebenaran ya. Ya. Karena begini, saya memang selalu bilang ya kepada apologet dari seberang yang perempuan, kok kamu masih bertahan? Ya. Padahal saya selalu tanya, ajaran poligami itu kan boleh dilakukan asal bisa berperilaku adil, betul enggak Kak? Poligami itu boleh asal bisa adil kan? Betul. Pertanyaan saya Kak, apakah ada manusia di bawah kolong langit ini yang bisa berperilaku adil? Nggak bisa, nggak Nggak ada. ada. Nggak ada. Nggak ada. Bahkan hakim ya atau orang hukum kalau sudah kena suap, sudah agak lain itu. Serius. Kan hakim kan adalah pengadilan terakhir kan dalam keadilan kan. Itu saja belum bisa berperilaku adil, apalagi kita yang Betul. orang biasa. Ya, benar banget. Jadi ajaran itu sangat nggak masuk akal kalau dipikir. Kalau orang bisa adil itu sangat nggak masuk akal. Jadi kalian sadarlah kalian. Mau sampai kapan gitu. Kalau di Kristen, di Katolik ya, ini kakak tahu nggak pernikahan Katolik itu sakralnya seperti apa? Sudah Tapi kita tahu. nggak usah bicara di dalam lah. Dalam Kristen tuh menurut Kak Leo ini kesakralan dalam pernikahan Kristen seperti apa? Pernikahan, Heeh. menurut saya nggak bisa dilakukan di sembarang tempat. Gitu. Maaf ya, ini bukan saya lagi membanding-bandingkan, nggak. Tapi sebelah itu bisa dilakukan di rumah. Iya. Dilakukan di sembarang tempat, intinya gitu. Kalau kebetulan pada Katolik itu wajib di gereja, itu pun dengan melaksanakan misa. Ya. Misa itu ibadah gitu. Pernikahan itu dilakukan bersama Bahkan dengan ada namanya pranikah. ya. Ada namanya pranikah. Jadi memang betul kalau pernikahan di dalam nama Tuhan itu betul-betul sakral, satu kali seumur hidup. Sakramen. Jadi begini, saya sedikit cerita Kak ya. Kita lanjut ke. Jadi gini, saya punya teman laki-laki, ya kan? Kristen, istrinya Kristen. Nah, kemudian dia ngomong sama saya, aku sudah nggak nyaman sama istriku, kan? Aku mau ceraikan dia. Terus dia itu ngomong sama ibu pendeta di tempatku. Nah, Bu, saya mau ceraikan istriku, saya mau menikah lagi. Nah, apa jawaban ibu pendeta? Gereja manakah yang mau memberkati pernikahanmu selanjutnya? Nggak bisa. Saya juga belajar itu Bang. Ternyata kalau melaksanakan pernikahan di gereja itu tercatat Bang. Ya. Tercatat sampai Roma. Seluruh gereja di Indonesia sampai Roma. Itu nama kita sudah tercatat. Jadi makanya kalau melakukan perceraian itu nggak bakal bisa. Nggak akan bisa diterima di gereja manapun. Gitu. Saya juga sudah belajar. Tapi gini Kak, orang Kristen Kristen Katolik kalau boleh menikah lagi boleh, asal satu syaratnya, salah satu pasangan dari mereka harus ada yang meninggal. Nah itu Iya. kalau meninggal dipisahkan oleh maut, bukan Iya, manusia, karena kan sudah betul. jelas apa yang sudah disatukan oleh Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Ya, memang seperti itu. Dan kalaupun ada yang meminta perceraian pun pendeta atau romo tidak bisa mengabulkan mereka. Ini
mencari sumbernya nih gitu. Dan sumbernya tersebut pasti akan dinasehati oleh romo, oleh pendeta masing-masing gitu. Tidak langsung bisa ketok palu sah gitu, cerai gitu, nggak bisa. Sulit Kak, sulit. Gak seperti dari seberang yang saya terima dengan mas kawin ini sah. Habis itu ya kan ke sana nikah lagi, ke sini nikah lagi, ke sini Iya. nikah lagi. Iya. Sungguh Anda tukang nikahan. Kadang begini Kak Cleo, saya itu kadang kasihan sama kaum perempuan dari seberang. Kenapa kasihan? Karena saya itu kasihan kalau mereka dipoligami. Sedangkan saya sudah bilang, Oh, ya, ya. apakah ada perempuan sejelek-jeleknya perempuan Kak, tidak akan ada yang mau dipoligami? Betul. Loh, Iya, iya. pastilah. Ya pastilah. Tetapi Kristus membuat laki-laki dan perempuan itu setara. Bahkan dalam Alkitab berkata, aku akan memberikan engkau penolong yang setara, yaitu perempuan. Ya. Jadi setara. Jadi laki-laki dalam Kristus itu nggak bisa menang sendiri. Iya. Itu yang saya kagum dari Tuhan Yesus. Jadi perempuan itu semata-mata tidak akan direndahkan. Iya. Gitu loh. Betul. Iya. Selalu Kalau kita dalam seberang ya, dalam RT 6 itu kita menikah berkali-kali terus istrinya nggak bisa menentang karena imam kan. Laki-laki kan imam. Betul. Istri makmum harus tunduk. Iya, Aduh, seperti gitu. itulah. Dan memang sudah pernah saya alami juga gitu. Dengan pengalaman saya 9 tahun dulu ya. Saya seperti maaf kata ya, kayak diperbudak itu Bang. Jadi seolah-olah dia ini aku loh laki-laki gitu. Di ajaran pun juga boleh nikah lebih 4 kali. Nabi kita tuh nikah lebih dari 4 kali gitu. Jadi dia tuh sebagai pedomannya itu kayak gitu. Oh, saya nggak bisa kalau kayak gitu. Saya tuh wanita yang memakai perasaan gitu. Bukan lu laki-laki mentang-mentang punya duit, seenaknya sendiri nikah gitu. Lalu membiayai sana sini, mencelok sana sini, celap-celup sana sini, nggak bisa. Saya nggak bisa digitukan. Nggak bisa Bang. Saya menentang, makanya saya orang paling menentang namanya poligami. Nggak bisa gitu. Nggak bisa seenaknya. Saya nggak bisa dilakukan seenaknya oleh laki-laki gitu. Saya punya harga diri, wanita yang punya harga diri gitu. Jadi nggak bisa seperti itu kan gitu loh. Ya, namanya Dari perempuan kemarin harus- Kak, Kak Cleo, saya menunggu perempuan untuk membahas poligami ini Kak. Karena jujur saya dari dulu itu Kak, waktu saya diskusi ya, pakai akun saya satunya, karena akun ini nggak mau saya kotori, jadi saya punya akun satu khusus buat berapologet. Saya tanya sama apologet dari RT 6, saya tanya tentang poligami. Saking dia nggak bisa jawabnya, apa dia bilang? Saya mau kok dipoligami. Sepanjang saya hidup dan saya bertanya kepada perempuan, baru satu perempuan yang saya tahu mau dipoligami. itu dari RT sebelah atau memang dia dari Dari RT sebelah. Apologet mereka saya tanyai. Cuman mereka nggak tahu itu saya pakai akun saya satu lagi. nggak bisa gitu. Kita harus Coba sebentar Kak Cleo. Buat ibu-ibu, perempuan-perempuan, ya, coba typing. Anda setuju atau tidak dengan poligami? Typing di bawah. Setuju atau tidak tentang poligami? Silakan ibu-ibu atau mbak-mbak, silakan typing. Setuju atau tidak? Silakan lanjut Kak Cleo, lanjut. Kita lihat ya, berapa. gini, berarti manusia tersebut itu nggak memikirkan keturunannya gitu. Kasihan. Orang berpoligami nikah sirih tuh bikin akte anak susah loh Bang. Ya, betul. Iya kan? Bagaimana nasib nanti mereka sekolah, ya kan? Lalu belum lagi ejekan-ejekan temen gitu. Mental anak jadi rusak gitu. Harusnya mikir panjang gitu. Iya kan? Ituan lah Kak Cleo ini sebenarnya sedih juga ceritanya. Jadi korban poligami. Tadi malam ada korban KDRT. Ini ada korban poligami. Jadi memang perempuan kalau di seberang memang ya bukan semuanya sih, tapi rata-rata ya dianggap sebelah mata. Kalau orang Jawa bilang gini, aku wong lanang sing kerja, Betul, kowe iya. gur mangan-mangan tok. Mm-mm. Padahal tanpa Iya. perempuan, saya laki-laki, pegang omongan saya, tanpa perempuan kita tuh capek loh. Yang nyapu rumah, ngurus anak itu lebih capek. Ya. Capek serius teman-teman. Ya walaupun saya belum nikah, itu kata teman-teman saya. Gitu. Iya, kata teman-teman saya. Harusnya mereka tuh mikir doa istri itu mujarab banget gitu. Ya. Doa istri, doa gitu. Mereka tuh nggak mikir gitu. Kalau istrinya sakit hati, udah doa gitu. Doa itu penting gitu. Mereka tuh nggak pikir gitu. Yang dipikirkan hanya hawa nafsu gitu. Mentang-mentang punya materi banyak gitu, seenaknya sendiri gitu. Ya begitulah. Jadi ini Kak Cleo. Setelah Kak Cleo ini
pindah atau meninggalkan agama Islam dan sekarang Kak Cleo belajar Alkitab, mengenal pribadi Kristus yang amat mulia, apa yang Kak Cleo rasakan? Saya rasakan sekarang damai, lalu sangat menyentuh hati gitu loh Bang. Dari saya doa, dari dari saya misa gitu. Saya kan misa, benar-benar menyentuh hati banget, bener. Ini benar. Nanti kakak bisa lihat di video-video saya juga gitu. Benar-benar saya ini bertobat gitu. Dan benar-benar saya ini resapi semua. Coba gitu. saya fallback dulu ya, karena saya fallback untuk para murtadin saja teman-teman akun ini. Pak Saiful, Bapak memutuskan untuk menjadi gereja otonom ya Pak ya? Ya. Kalau nggak salah Bapak pernah cerita, Bapak tertanam di sebuah gereja ya? Ya. Dan Bapak memilih untuk tidak sepenuhnya mengikuti tata cara seperti yang ada di gereja Bapak. Betul. Nah, Bapak tidak bergantung kepada sinode di mana gereja Bapak tertanam ya? Ya. Nah, bisa cerita Pak, bagaimana bentuk pelayanan yang Bapak pilih? Ya, jadi ya puji Tuhan ya. Nah Bapak Ibu ya, jadi cara kami yang cara-cara ibadah di gereja kami itu, karena lihat kalau di asalnya kami seperti lesehan ya, tidak pakai kursi apa, terus cara-cara di gereja kota itu ya menurut saya ya kurang pas. Jadi saya pilih ya, saya juga harus ada wadah hukumnya, ada wadah hukum, tapi saya memilih otonom ya, tetap ada wadah hukumnya. Melalui ini mereka merasa nyaman. Nyamannya gimana? Karena dengan bahasa, dengan tata cara, ya. Jadi di tempat kami itu kalau ibadah tuh udah lesehan. Jadi lesehan seperti ini. Udah misalkan ada firman Tuhannya itu bisa ngomong, ini maksudnya apa? Ya kalau di ini kan nggak bisa, kalau di gedung yang itu hanya satu arah aja. Nah saya ditempatkan supaya apa? Yang sistem kami supaya apa yang saya beritakan itu supaya mendarat. Kenapa supaya mendarat? Supaya bisa dilakukan praktek gitu ya, bukan hanya dengar, duduk, diam gitu ya, hanya dengar, nggak mau praktek. Nah justru dengan sangat sederhana saya itu ceritanya supaya mendarat apa yang dikatakan di dalam Alkitab itu. Ya. Ya. Dan Bapak memilih untuk turun ke kampung-kampung. Ya. Ya, Pak, ya, betul. Dan Bapak melakukan secara kontekstual. Kontekstual. Ini cara ini Bapak lihat apakah efektif atau tidak, Pak? Justru saya lakukan sampai saat ini ya efektif. Kenapa? Ya kalau pakai yang itu menurut saya tuh ya, makanya saya selalu bilang saya dari musik dari apa sebetulnya nggak bisa. Tapi saya ngomong ya sama Tuhan tuh, Pak, ya kalau saya kan kalau doa tuh seperti saya dengan Bapak sendiri, Pak gimana nih saya ini begini-begini gitu ya. Terus ya kalau tantangannya jelas, tapi maksudnya harusnya gimana ya caranya? Saya kan keliling, oh di sini budayanya begini, aduh. Terus saya ngomong dengan itu gimana ya caranya ini? Saya nggak bisa. Nah dari situlah Tuhan ini saya ngomong, Pak, pokoknya saya nggak bisa. Secara kasarnya ngomong sama istri seperti nyiruan kabur gitu ya, seperti akal tawon gitu, seperti tawon kabur gitu ya musiknya. Yang penting untuk memuji Tuhan. Dari situlah saya ngambil keputusan mau beli alat yang dikatakan kecapi. Ya, di Alkitab juga, wah ini ada kecapi gitu ya. Berarti Alkitabiah ini kecapi, tapi saya nggak bisa gitu ya. Nah dari situlah saya petik-petik, baru istri saya suka nembang. Terus yang penting kena ketukan untuk memuliakan Tuhan ya sudah. Nah dari situlah Bapak Ibu sampai oh ini mah orang Sunda, jadi senang gitu ya, mujinya dengan bahasa Sunda, terus doa dengan bahasa Sunda, pujian dengan Sunda, dimengerti. Makanya ya datang yang banyak yang bisa main kecapi, datang main ke saya. Jadi saya hanya untuk kemuliaan Tuhan kirimkan orang-orang yang bisa main kecapi dengan luar biasa. Ya itu. Nah kalau ada misalnya pendeta yang dari luar, Pak, kan rata-rata jemaat Bapak tidak bisa mengerti selain bahasa Sunda misalnya. Nah Bapak caranya gimana? Oh sebetulnya ya karena mereka ngerti dengan bahasa Indonesia, karena bahasa kalau saya selalu ini bahasa yang di mana-mana dimengerti bahasa Indonesia kan. Jadi walaupun saya di pegunungan, di desa, tapi ngerti dengan bahasa Indonesia. Misalkan ada hamba Tuhan yang ya ingin ini ya silahkan, sampai tanya
ngerti nggak bahasa Indonesia? Ya ngerti. Dan saya juga nggak hanya bahasa Sunda aja, Alkitab bahasa Indonesia juga ada. Jadi supaya dibaca. Jadi pujian bahasa Indonesia juga ada gitu. Jadi nggak semua ini misalkan ya, permintaan saya ya, kukasihi dengan kasih Tuhan ada gitu. Dalam Yesus kita bersaudara bisa. Mereka ngerti, udah ngerti. Tidak bisa ya Pak ya. Jadi ya kalau saya kan bilang dengan bahasa Sunda itu karena ruang lingkupnya dengan orang Sunda ya Sunda gitu. Dan Tidak menutup bahasa-bahasa yang lain. Asal dimengerti Ya. aja. Dan itulah yang namanya kontekstual. Ya. Nah, saat bersekutu, setiap jemaat juga dipersilakan bersaksi ya Pak ya. Ya. Kita punya potongan video ya, kesaksian seorang jemaat yang gimana anaknya pernah masuk ke sungai Ya. dan Ya. selamat. Ya. Nah, coba kita lihat sebentar. Saya nggak kekontrol, main ke sungai, jatuhnya di sungai teh, nggak tahu kronologinya, cuman Ya. begitu jatuh di sungai, Pak ya, itu yang anehnya Pak ya, ada kakek-kakek bawa anak saya. Bisa cerita Pak, gimana sih kisah kesaksian jemaat Bapak ini? Ya, saya ngomongnya begini, saya tuh sekarang tuh sungguh-sungguh percaya sama Isa Al-Masih tuh. Kenapa begini Pak? Katanya kejadiannya. Saya nih lagi ini katanya Pak di rumah bersih-bersih, terus anak-anak main air. Ternyata sungai itu besar. Nah, yang tetangga itu pulang, anak saya nggak ada. Waduh, kemana ini gitu. Kebetulan air sungainya itu besar. Nah jadi setelah itu sampai bingung saya cari kemana, ternyata dibawa kakek-kakek. Nah sampai istrinya itu yang dimarahin sama kakek-kakek, katanya kamu tuh nggak benar, katanya ini anak nih harus diurus yang benar, kan kalau nggak nih bisa mati, katanya. Terus diingat-ingat kakek siapa nggak kenal, nggak kenal. Kalau orang kampung itu pasti kenal. Kalau kampung saya itu dia juga ngomong kalau orang kampung itu pasti kenal saya itu karena namanya juga dikenal mereka itu ya, jadi ini nggak kenal sama sekali katanya. Nah udah gitu kalau anaknya dia pergi aja katanya. Nah dari situlah Pak saya lebih sungguh-sungguh lagi kepada percaya sama Isa Al-Masih itu sampai nolong anak saya ini katanya. Mungkin kalau secara ini malaikatnya atau gimana katanya, kakek-kakek itu nggak kenal gitu. Ya. Artinya bahwa Tuhan menolong. Tuhan menolong. Iya, Ya, Tuhan menolong. lewat siapapun, termasuk kakek-kakek itu yang mereka nggak kenal ya. Iya, Dan Tuhan kan bisa melakukan apapun Betul. dengan caranya. Betul. Nah, sebenarnya di awal-awal dulu Pak, dan mungkin sampai sekarang ya, bagaimana sebenarnya Bapak menjelaskan kepada mereka, kepada orang-orang itu bahwa Isa Al-Masih itu adalah Yesus, itu adalah Tuhan gitu. Tuhan. Nah, jadi kalau menurut mereka ya Tuhan itu sama aja katanya. Nah, tapi saya selalu ngomong begini, kalau yang disembah oleh saya itu Tuhannya menurut saya itu beda. Kenapa? Karena Tuhan yang saya sembah itu firman yang menjelma menjadi manusia. Itu Allah yang kami sembah gitu ya. Jadi kenapa Tuhan menjelma menjadi manusia? Karena ingin menyelamatkan manusia yang berdosa. Karena kehilangan kemuliaannya itu gitu ya. Jadi sampai sekarang mereka mencari kemuliaan itu. Makanya timbul agama-agama A, B, C gitu ya. Karena ada kehilangan. Nah, ada kehilangan satu kemuliaan, tetapi ketika saya baca dari Alkitab itu bahwa firman itu menjadi manusia dan firman itu Allah sendiri, nah itu melalui Yesus Kristus. Makanya saya yakin. Jadi Allah menjelma menjadi. Kalau Allah, saya tahu dari dulu Allah itu maha kuasa. Mau jadi apapun bisa. Kenapa kalau menjadi manusia nggak percaya? Kalau Allah tidak menjadi manusia, bukan Allah Maha Kuasa. Kalau Allah Maha Kuasa itu mau jadi apapun bisa aja. Tetapi kalau manusia jadi Allah, wah itu ditangkap. Itu nggak mungkin kalau manusia jadi Allah begitu. Saya jelaskan seperti itu. Jadi firman yang menjelma menjadi manusia, yaitu di dalam Yesus Kristus, yaitu Allah sendiri. Begitu. Ya. Dan dengan cara begitu orang-orang yang mendengar Bapak bisa lebih dekat ya Pak ya? Iya. Lebih tahu dan iya. Menurut Bapak apa faktor Pak yang sangat memengaruhi penyebab warga di tempat Bapak tentunya bisa menerima penjelasan Bapak itu? Apa faktornya Pak? Begini, saya karena ya dibilang ya dengan bahasa Sunda ya, dengan orang Sunda begitu juga, dan mereka mengerti.
Ya, mengerti. Kalau saya jangankan ngomong bahasa lain gitu, saya ngomong bahasa Jawa aja ya. Ya ngomong apa ya? Gitu ya. Tapi kalau saya menjelaskan dengan bahasa Sunda, dia mengerti, dia nerima, oh kaharti gitu. Oh mengerti katanya begitu ya. Jadi mereka banyak yang sharing atau konsultasi, oh ini maksudnya apa nih? Saya jelaskan dengan bahasa Sunda supaya apa? Supaya dimengerti. Ya, supaya dimengerti. Kalau sudah dimengerti, pulang dari situ mikir dia, oh maksudnya apa? Oh, jadi jelas maksudnya. Contoh misalkan, kenapa Tuhan Yesus mati di kayu salib? Dia enggak, karena katanya Allah yang Maha Kuasa. Justru itu secara kemanusiaannya, yaitu Yesus Kristus, rela dia mati, dia taat sampai dia menyerahkan nyawanya. Kalau Yesus tidak menyerahkan nyawanya, nggak mati-mati sebenarnya itu. Justru karena menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya di surga, yaitu dia mati, dikuburkan, hari ketiga bangkit kembali. Itu yang Allah yang sudah mengalahkan kuasa maut sebenarnya. Nah, dari penjelasan itu, yang sudah mengalahkan kuasa maut, dia hidup, dia bangkit kembali. Kalau orang yang percaya kepada dia, dia akan hidup secara kekal. Mungkin di dunia ini istilahnya raga kita bisa dikubur, tapi roh kita mesti pulang. Ya, jadi jelas mereka ngerti ada secara tubuh jadi tanah, roh yang dari Allah itu menjadi kembali kepada Allah. Jadi ada yang ngomong begini, semua juga akan pergi kepada Allah. Saya bilang betul, semua manusia akan kembali kepada Allah. Tapi ada dua tempat. Atau ada bahasa begini, yang dijajah atau yang merdeka. Pilih yang mana? Kalau yang dijajah misalkan atau dihukum atau yang kalau merdeka kan bebas. Kalau dijajah enggak, menderita. Jadi semua orang akan kembali kepada, tapi ada dua tempat. Pasti kan semua tahu ada neraka, ada surga. Nah, orang yang sudah dimerdekakan, nah saya suka cerita sampai saat ini manusia yang meninggal dari dulu belum dihakimi. Masih ada satu tempat khusus. Ya, jadi kenapa belum dihakimi? Hakimnya belum datang kedua kali. Semua tahu bahwa Isa Al-Masih akan datang kedua kali menjadi hakim, menjadi ratu adil. Nah itu. Jadi, orang yang percaya kepada Kristus mati sekarang sudah senang karena ada di tempat yang dimerdekakan itu. Jadi tinggal enjoy aja. Kenapa? Karena ada suatu tempat yang dimerdekakan itu. Beda dengan orang yang tidak percaya dan tidak menerima dia karena sudah menderita. Contohnya misalkan orang yang dipenjara sama yang bebas, enak yang mana? Jadi enak yang bebas. Nah begitu juga orang yang percaya, yang menerima Yesus Kristus sebagai Allah dan Juru Selamatnya, mati sekarang itu sudah ada di tempat khusus. Ya, tinggal menunggu Tuhan Yesus datang kedua kali, tinggal sama-sama bersama Dia. Iya. Nah, mungkin dalam perjalanan Bapak menginjil ini, Bapak pernah mendapatkan penolakan nggak, Pak? Oh, kalau itu ya ada juga. Enggak selanja apa, ada aja kan, ada yang saya bilang hampir berapa kali saya harus mau mati ya. Sampai ceritanya begini, sama Bapak Rohani aja saya hampir dikubur nih. Saya kecelakaan, sudah ini nggak ada suaranya katanya. Oh, karena rusak ya ketika kecelakaan saya dari jalan itu sudah di pintu tol. Nggak usah dibawa ke rumah sakit kata itu ya. Saya dengar gitu ya, mau ketawa nggak bisa karena ini tapi batuklah seperti itu. Oh ini masih hidup, bawa ke rumah sakit gitu ya. Ini udah dianggap meninggal karena ini gitu ya. Waktu itu satu kali saya cerita tentang ya keselamatan. Kalau saya tidak cerita agama apapun silahkan, saya bilang gitu ya. Tapi saya cerita pengalaman saya tentang keselamatan, juru selamat saya itu akan dibagikan. Pernah sampai ada anak muda itu karena mau nyabit rumput gitu ya, bawa cerit itu, saya tadinya secara itu saya mau lawan, tapi saya karena berdua ada orang tua, nggak usah lah katanya, udah itu karena ini saya nggak terjadi apa-apa. Kenapa? Karena saya nggak melawan. Ada orang tua itu, ayo kita ke sana aja ini. Tapi ya disitulah pertolongan. Makanya kita berjalan berdua itu ada yang mengingatkan. Walaupun secara itu hampir saat timbul lagi kelakuan dulunya gitu ya. Tapi dari situlah kuasa Roh Kudus bisa membelokkan, bisa menuntun kita sampai tidak terjadi apa-apa.
Iya, Gitu. luar biasa. Baik, melalui sambungan video kita sudah tersambung dengan salah seorang rekan sepelayanan ya dari Pak Saiful, yaitu Bapak Yono Yohanes, dan kita langsung saja menghubungi beliau. Selamat siang Pak Yono. Selamat siang. Apa kabar Pak? Salam. Baik. Ya, ya. Pak, bisa cerita kapan pertama sekali mengenal Pak Saiful ini? Saya mengenal Pak Saiful 4 tahun yang lalu. Beliau adalah penginjil yang setia. Saya juga banyak belajar dari beliau. Beliau adalah orangnya tulus, sederhana, penuh kasih, dan melayani sesama. Ya. Yang saya dapat. Pak Saiful. Seperti apa Bapak melihat pelayanan yang dilakukan oleh Pak Saiful ini, Pak Yono? Luar biasa. Bagus sekali. Sangat luar biasa. Ya, kami dengar juga Pak Yono jadi hamba Tuhan di sana ya? Iya, Pak. Seperti apa pelayanan Pak Yono? Di yayasan. Oh, di sebuah yayasan ya. Anak berkebutuhan khusus. Anak-anak berkebutuhan khusus ya? Iya. Luar biasa. Baik. Mungkin ada pesan sama Pak Saiful, Pak Yono? Pak Saiful tetap semangat sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati Pak Saiful dan keluarga. Amin. Luar biasa. Mungkin Pak Saiful mau ngomong sesuatu sama Pak Yono? Ya, Pak Yono ya terima kasih doanya, dan saya juga berharap Pak Yono maju terus supaya lebih meningkatkan lagi, supaya banyak teman-teman kita diselamatkan oleh Tuhan. Ini anak sekolah minggu Bapak ya? Ya, dulu tuh ya sekolah minggu, anak sekolah minggu juga tuh. Jadi lebih tambah hari tambah cinta Yesus, tambah Amin. benci dosa, kita tingkatkan lebih dewasa lagi supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Ya. Baik. Oke, terima kasih Pak Yono Yohanes yang sudah berpartisipasi hari ini. Salam kami buat seluruh teman-teman di yayasan di tempat Bapak. Selamat melayani Pak, Tuhan memberkati. Sama-sama. Mari Pak, sampai ketemu ya. Pak Saiful, dalam perjalanan pelayanan Bapak ini ada suka dan duka. Tadi Bapak sudah cerita. Apa kira-kira Pak kisah kesulitan barangkali ya yang pernah Bapak alami sampai di titik nadir paling bawah Pak? Apa kira-kira Pak? Ya, jadi suka dukanya ya banyaknya ya. Kadang-kadang kalau dulu ya saya semangat untuk ceritakan tentang juru selamat itu ya menurut keinginan saya gitu. Jadi capek. Jadinya, waduh gimana orang sudah dikasih tahu kenapa nggak ini. Ternyata dari situlah saya kembali lagi kepada firman Tuhan. Tuhan ngomong begini, bukan kamu yang pilih mereka, tapi aku yang pilih mereka. Dan kamu juga bukan kamu yang memilih aku, tapi aku memilih kamu. Nah dari situlah saya yang tadinya hampir down, males untuk bercerita, males lagi untuk ini. Kenapa? Karena menurut pikiran saya ini, waduh nggak ada hasilnya, ngapain capek-capek begitu ya. Tetapi sesudah firman Tuhan katakan, aku yang memilih mereka. Jadi saya tugasnya hanya cerita, menabur, yang menumbuhkan itu Tuhan sendiri. Nah dari situlah saya bangkit kembali, lebih semangat lagi. Tentang cerita kok, cerita saya tidak mengajak kamu harus begini, enggak. Saya cerita ini hanya Tuhan. Tapi sudah cerita, kami pupuk dengan doa, hanya mendoakan aja mereka. Itu yang menjadi kekuatan. Yang tadi benar, hampir putus asa, ngapain lah gitu capek-capek begitu. Tapi sesudah firman Tuhan mengatakan seperti itu, saya lebih semangat lagi untuk menabur terus gitu. Iya. Mungkin itu ya. Dan di samping tadi ada kesulitan, kalau itu bisa disebut kesulitan. Nah, bisa Bapak saksikan kan Bapak kan dalam hidup ini mengalami mujizat demi mujizat. Oh ya. Nah, apa mujizat Tuhan yang Bapak alami sehingga sangat berkesan dan nyata dalam dalam diri Bapak? Oh ya. Ketika saya melayani orang-orang itu yang luar biasa, mujizat Tuhan itu dinyatakan. Saya melayani ada orang yang sakit komplikasi,
ya, sakit komplikasi, udah suaranya udah nggak ada, ngomongnya juga gitu ya. Tapi saya melihat ketika saya akan menyampaikan tentang keselamatan itu, saya dengan istri saya ngomong begini, saya ngomong, aduh, emas perak saya nggak punya. Nah, begitu lihat ke ibu itu, tapi apa yang saya punya dalam hati yaitu Yesus, itu saya akan ceritakan. Maukah didoakan? Dia mau ya, mau, ya mau, saya doakan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ketika saya doakan, ya biasa-biasa aja. Nah, kembali lagi sampai itu, dia penyakitnya komplikasi, itu mujizat luar biasa. Suaranya kenceng lagi dan sampai sekarang masih ada ya, sehat kembali, bisa memuji Tuhan. Itu yang luar biasa. Itu Tuhan sendiri yang berkarya, Tuhan yang berkarya. Itu saya hanya mendoakan dia. Banyak mujizat yang kami alami. Orang yang kanker payudara, orang yang batu ginjal, harusnya dioperasi Bapak Ibu. Tapi ya namanya juga saya di desa, uang sebesar apa nggak punya. Tapi saya ceritakan ini, hanya bisa topang tangan, saya doakan begitu. Waduh, udah namanya juga dia yang merasakannya, jungkir balik, waduh sakit bagaimana lagi ya. Kalau operasi hanya 500.000 mungkin saya ini ya sekuat tenaga lah mungkin bisa. Tapi ini bisa jutaan gitu ya. Tapi saya hanya berserah kepada Tuhan. Tuhan, kami serahkan. Sampai sekarang sembuh Bapak Mujizat Ibu. terjadi. Itu yang mujizat yang terjadi. Banyak lah kejadian-kejadian itu. Dan sudah itu juga kami ada serangan juga dari kuasa kegelapan. Saya hampir 3 bulan. Kepala saya seperti mangga yang sudah busuk. Tapi rambut saya seperti kawat. Kalau siang kelihatannya seperti sehat. Tapi sampai jam 12 malam baru yang diserang pikiran saya. Saya kadang-kadang keluar ini, tapi sudah itu kita ada tim doa, kita doakan di rumah itu ya. Di rumah itu sampai saat ini luar biasa. Nggak ada ini lagi. Jadi saya punya prinsip, kalau di ruangan saya itu yang berkuasa itu saya. Ruangan itu, kuasa kegelapan itu tidak berkuasa, itu kekuasaan saya. Karena Tuhan Yesus mengatakan kuasa di surga dan bumi itu sudah diberikan. Makanya saya ambil penguasa-penguasa itu nggak ada apa-apanya. Ini kekuasaan saya begitu. Jadi sampai saat ini di rumah enjoy aja. Haleluya. Gitu ya. Tuhan. Ya. Nah, Pak Saiful, ini kan sudah berjalan cukup lama dan ini akan berjalan terus. Ya. Nah, dukungan seperti apa sih Pak yang Bapak harapkan bisa untuk mendukung pelayanan Bapak ini, yang Bapak harapkan entah dari manapun agar pelayanan Bapak bisa berlanjut? Ya, kalau saya memikirkan ya, karena jemaat pedesaan yaitu kalau ada ya keinginan supaya jemaat itu ada kegiatan untuk nambah perekonomian. Kalau ada misalkan Bapak Ibu yang tergerak, saya ini ada bikin sesuatu gitu, bisa dikerjakan di desa, nanti diambil, ya itu yang harapan saya gitu ya. Jadi supaya jemaat itu ada perekonomiannya tambah gitu ya, tapi enggak seperti pengemis, ada kerjaan gitu ya, ada kerjaan gitu ya. Itu yang saya harapkan, dan kami juga sampai saat ini secara ini yang dukung sampai itu nggak ada, tapi saya percaya saya disupport dari surga langsung, tapi melalui ya orang-orang. Saya selalu berdoa barat, timur, utara, selatan, biarlah Tuhan kirim para malaikat untuk menggerakkan, membawa berkat untuk memajukan jemaat-jemaat dan keluarga kami begitu ya. Jadi saya berharap terus sama Tuhan ya. Jadi emang nggak langsung turun dari langit, tapi melalui orang. Tapi saya percaya Tuhan yang menggerakkan. Itu. Karena kita punya namanya BCA ya Pak ya. Ya. Bank Sentral Allah. Allah, betul. Bank Sentral Allah. Luar biasa. Nah, terakhir Pak Saiful, apa yang menjadi pesan-pesan Bapak kepada semua penonton yang mendengarkan kita hari ini? Ya, Bapak Ibu, kami pesan ya, apa yang sudah dipegang melalui iman itu jangan dilepaskan. Tujuan kita hidup itu tujuannya ingin bersama-sama dengan Kristus. Jadi kita harus fokus kepada Kristus,
Kalau dunia ini sementara, tapi kita apa yang sudah dipegang, dimiliki oleh Bapak Ibu jangan dilepaskan, jangan ditukarkan dengan apapun, karena keselamatan itu kita sudah dibayar lunas dengan bukan secara materi, itu yang mesti dipegang penuh. Tujuan kita ingin bersama-sama dengan Kristus sampai akhir zaman. Begitu. Haleluya. Orang ya. Cara ya, saya mau tanya dulu nih. Betul Anda tadinya itu dari muslimah? Iya bang. Muslimah, oke. Berapa tahun Anda menjadi seorang muslim? 30 tahun bang. 30 tahun menjadi seorang muslim. Oke. Bukan bermaksud ini ya, mau untuk membuat Anda menjadi muslimah lagi. Tapi di sini itu kalau orang ngaku-ngaku itu nggak boleh. Di sini itu harus diuji dulu. Waktu Anda muslimah, Anda sholat, ngaji nggak? Iya bang. Oke, bisakah Anda dites, karena ujian seseorang itu muslim atau tidak ditentukan dari cara dia bisa membunyikan huruf-huruf Arab. Coba silakan. Bunyikan huruf-huruf Arab sebagai tanda bahwa Anda dulu pernah menjadi seorang muslimah. Silakan. Surat ini Al-Lahab. Tabat yada abi lahabi wa tab ma agnaan humaluhu wa makasab saya selana ronda talhab wa mro'atuhu hamalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Oke, sah, ini muslimah, ini muslimah. Oke. Cara ya, bisakah cerita apa sebabnya ini Anda meninggalkan agama Islam? Atau hanya karena nikah? Atau memang karena Anda mengetahui sesuatu kebenaran? Begitu, coba. Iya bang. Waktu pas saya nikah itu saya masih muslim bang. Dulu memang berbeda keyakinan dengan suami saya kan. Lalu pada saat itu akhirnya kita memutuskan untuk menikah. Dan karena mayoritas di keluarga saya memang semuanya muslim, akhirnya suami kan mengalah, ikutlah nikahnya secara muslim. Oh, berarti malah suaminya yang mualaf dulu pertama. Iya, secara ini sih mualaf ya, secara administrasi mualaf gitu kan. Terus? Tapi ini 7 tahun lah menikah. Di situ saya masih meyakini gitu bahwa suami saya bisa, meskipun dia mencetuskan maksudnya mengikuti ke ajaran muslim, tapi saya yakin gitu suami saya bisa. Kadang-kadang saya suka nggak jumatan kayak gitu kan, tapi dia diam aja sih, nggak gimana-gimana, dan kami juga nggak pernah debat atau gimana. Kalau saya ngaji juga dia biasa. Cuman ternyata mungkin di dalam diamnya itu dia berdoa ya di situ. Lalu singkat ceritanya setelah 7 tahun nikah itu saya memutuskan untuk menjadi seorang pengikut Kristus. Saya ada satu pemikiran gitu, rumah tangga ini mau dibawa kemana kalau berbeda, karena puji Tuhan kami sudah dikaruniai anak-anak kan. Lalu saya bilang tiba-tiba sama suami, saya sendiri yang bilang, awalnya gini, saya bilang udah anak-anak, awalnya saya ego sih pertamanya, pokoknya anak-anak ikut saya. Suami bilang ya nggak apa-apa gitu. Lalu sampai suatu waktu saya bilang, udahlah, pemimpin keluarga ini kan laki-laki ya, makanya saya udahlah anak-anak ikut bapaknya aja, saya bilang gitu. Terus suami bilang sama saya, kamu gimana? Saya masih tetap aja, awalnya masih gitu bang, masih saya tetap aja. Sampai suatu waktu saya juga mikir, selama 7 tahun di rumah kita itu ada Alkitab, saya nggak pernah buka karena ada keyakinan bahwa karena kan di Muslim itu kan barang siapa yang kita mengikuti mereka gitu kan, maka kita termasuk kaumnya, dan itu barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka termasuk bagian kaum tersebut. Nah itu, jadi maka saya nggak buka-buka Alkitab. Dan pada saat waktu itu saya tiba-tiba ada kepikiran aja cari di Google, di YouTube maksudnya di YouTube, karena kebetulan suami saya kan Katolik ya. Lalu saya cari apa itu Katolik. Lalu saya cari, muncullah satu seminar lah, kayak seminar gitu, satu romo, dia menceritakan bahwa
mengenai alam gaib secara Katolik. Nah di situ saya dengerin sampai akhirnya saya merasa kok saya baru kali ini yang merasakan kedamaian. Biasanya kan kalau alam gaib itu identik dengan yang serem-serem gitu ya Bang. Tapi pemaparan di keyakinan Katolik itu tidak seram gitu. Itu malah justru kita jadi pada saat nanti kita pun akan dihadapkan dengan kematian, malah kita kan ada istilahnya kalau mati itu keberuntungan ya, karena kita akan bertemu dengan Sang Pencipta ya. Lalu di situ dipaparkan juga dari mulai awal kitab Kejadian. Saya baru dengar gitu di situ, dan ya Tuhan. Padahal selama ini buku itu ada di rumah ya. Padahal ada di rumah dan nggak pernah saya buka. Terus di situ saya benar-benar nangis. Ternyata oh begini ya Tuhan itu menciptakan bumi, menciptakan alam semesta gitu. Di situ saya benar-benar terus, tapi pada saat itu saya tidak langsung oke, saya ikut, enggak. Masih saya bergumul waktu Masih itu. Muslim terus ya. Masih, saya juga masih menjalankan ibadah saya gitu. Sampai pada akhirnya beberapa minggu kemudian lah, setelah saya bilang anak-anak ikut papahnya, lalu saya bilang udahlah kita bareng-bareng aja, saya bilang. Disitulah akhirnya suami bilang ya udah kita hubungin ke gereja untuk mencari tahu kalau untuk dibaptis seperti apa, dan semua anak-anak kan belum dibaptis tuh waktu masih bayi, makanya dibereskan semuanya dan pernikahan kami pun dibereskan juga, konvalidasi. Beberapa tahun yang lalu itu akhirnya memutuskan untuk meninggalkan agama Islam, lalu menjadi pada seorang saat pandemi Bang, 2021 saya. 2021 saya dibaptis. Berarti baru 4 tahun yang silam ya. Betul. Oke, berarti dari nikah suami mualaf, tapi cuma mualaf-mualafan ya. Apakah sempat suami itu jadi muslim? Enggak sih, saya selama ini selama waktu itu saya ayo kita sholat atau apa enggak. Dan saya selalu menemukan di tasnya tidak pernah tinggal rosario. Jadi kemana-mana dia selalu bawa rosario. Lalu saya juga teringat, saya kan sering berdoa nih waktu muslim. Ya Allah, tunjukkanlah saya jalan yang lurus dan benar. Saya bilang selalu begitu ya kalau berdoa sesudah sholat. Lalu saya setelah baca Alkitab, ternyata jalan itu ya Yesus sendiri. Waktu sholat, lalu saya ihdina sirotol mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tiap hari minta-minta ditunjukkan jalan yang lurus begitu ya. Lalu akhirnya Anda temukan, itulah jawabannya Tuhan. Oke, Anda temukan di dalam Injil bahwa Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup ya. Dan hidup. Iya. Ya memang ini harus. Juga saya berpikir gini Bang, saya kan agak ragu nih ya, karena gini loh, kadang baca Al-Quran itu ada dalam kurungnya, suka dalam kurung apa gitu ya artinya. Terus saya kadang-kadang suka bertanya, Tuhan apa ini benar artinya begini? Terus saya ingin ketemu Tuhan, tapi saya nggak mau meninggal. Saya bilang gitu. Mungkin itulah pertemuan saya dengan Tuhan Yesus ya. Itulah jawaban gitu maksudnya. Iya. Ketika Anda membaca Al-Quran dulu nih, apakah Anda itu ikut membaca terjemahannya juga atau hanya Arab-Arabnya saja? Terjemahan juga sih, saya kadang-kadang baca ya, cuman memang tidak dihafal. Saya cuman begitu selesai baca, saya baca artinya, tapi memang nggak pernah sampai ya paling berapa lembar gitu. Ya, dan saya sering mengatakan begini, kalau alasan seseorang masih Islam itu karena dia membaca Al-Quran dan tidak membaca terjemahannya, makanya masih tetap Islam. Makanya yang nonton di sini, kalau Anda buka Quran Arabnya yang Anda baca terus, ya selamanya Anda akan menjadi Muslim. Tapi ketika Anda baca terjemahannya, pasti nanti akan kaget. Wih, berimanlah kamu kepada kitab-kitab sebelumnya, beriman kepada Injil. Begitu. Bahkan diperintahkan itu untuk beriman kepada Injil, beriman kepada Taurat, begitu. Makanya ketika Anda melihat ada di situ Injil, Anda tidak buka. Karena apa? Karena selama Anda jadi muslimah mungkin tidak pernah ketemu ayat itu kan?
Ya. untuk beriman kepada Injil tersebut, seperti itu. Oke lah, lalu apa nih pesan Anda kepada orang-orang mungkin yang ada di persimpangan jalan, yang sudah mendengar berita tentang Injil, sudah melihat agama Islam tuh seperti ini, kelakuan Muhammad begini, kira-kira apa pesan Anda nih? Apa ya, jangan takut untuk membuka hati sih. Karena ya Yesus sendiri kan sebetulnya sudah mengetuk pintu hati setiap manusia ya, setiap orang. Hanya tergantung kitanya saja mau membukanya atau tidak, itu mungkin. Iya, memang ada itu ya. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa yang membukanya, maka aku akan mendapatinya. Nah, itu juga kata-kata yang bukan Injil itu ya. Maksudnya kata-kata yang Anda ucapkan tadi itu juga pernah diucapkan oleh seorang ulama besar, namanya Ustadz Buya Sakur. Dia pernah bilang, jangan takut murtad. Kalau saya bilang, jangan takut untuk bertobat dari meninggalkan ajaran yang sono itu, datang kepada ajaran Tuhan Yesus. Seperti itu. Oke, Caraya, selamat ya. Anda sudah memberitahukan unek-unek atau isi hati Anda. Selamat. Habis ini pasti nanti akan banyak inbox ya kepada Anda ya. Silakan Anda baca balas-balas inbox itu pasti banyak sekali. Dari orang-orang yang haters, dari orang-orang yang mendukung, itu selalu ada dua kubu begitu. Seperti itu. Sama-sama, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Saya turunkan. Ya, oke, baik. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Itulah kenyataan yang sedang terjadi hari-hari ini, di mana banyak sekali orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi, dan alasan-alasan mereka baru saja kita dengarkan ya, bahwa ada berbagai macam alasan-alasan mereka tinggalkan Islam, mulai dari ketidaksetujuan mereka terhadap masalah poligami, itu salah satunya, terus masalah toleransi dan lain sebagainya ya. Dan memang kalau kita lihat, mereka ini berangkat dari kondisi atau kenyataan yang sedang terjadi di Indonesia, di mana yang mengakunya umat beragama yang menjunjung tinggi cinta kasih atau toleransi, justru di sanalah toleransi itu dirusak oleh mereka sendiri ya, dimana ketika mereka menggaung-gaungkan toleransi, di sanalah mereka merusaknya dengan cara apa? Melarang orang beribadah, melarang agama lain beribadah. Contohnya ya yang kita lihat seperti yang terjadi hari-hari ini ya, itulah yang terjadi. Lalu akhirnya mereka melihat kalau memang ini adalah agama yang benar, maka tidak mungkin imannya setipis tisu ya. Dan bukan cuma itu saja Bapak Ibu yang menjadi alasan mereka, banyak sekali. Masalah poligami itu juga. Nah, padahal sudah ada yang namanya poligami, tapi kenapa santriwati-santriwati yang menjadi sasaran empuk bagi orang-orang yang dikatakan oknum lah ya, disebut atau dipanggil oknum, tetapi ini justru berjamur terjadi ya. Nah, inilah yang menjadi alasan-alasan mereka. Dan yang berikutnya adalah masih mengenai tentang pemahaman tentang kitab sucinya sendiri ya. Tadi di awal cuplikan kita dengarkan ya alasannya, bahwa hanya pintar berbahasa asli atau berbahasa Arab, tetapi artinya tidak dipahami. Dan ketika mereka mengerti atau memahami artinya, maka percayalah, mereka pasti akan tinggalkan Islam dan pilih menjadi pengikut Kristus. Nah, inilah yang terus digaungkan Edis TV ya. Ya, memang kita lihat ini bukan hasil atau bukan semua karena Edis TV, bukan, tetapi ya kita percaya bahwa ini semua adalah rencana Tuhan. Namun kita percaya bahwa melalui Edis TV yang Tuhan pakai untuk menyadarkan banyak orang tentang berbalik kepada kebenaran yang sejati, yaitu di dalam Yesus Kristus. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, biarlah menjadi refleksi bagi kita secara pribadi cuplikan video ini, supaya dimana ketika kita
berada dalam situasi-situasi tertentu, melihat yang terjadi saat ini, kita tidak gegabah, kita tidak bingung, kita tidak putus asa. Karena itu andalkanlah Tuhan senantiasa, akuilah Tuhanmu, maka percayalah keselamatan maka keselamatan menjadi bagian dari dalam kehidupanmu. Andalkanlah Tuhan senantiasa, ya, dan jangan berhenti untuk terus belajar, memperdalam iman dan keyakinanmu sebagai seorang percaya, sebagai seorang pengikut Kristus. Belajarlah tentang sejarah-sejarah, belajarlah firman Tuhan, bacalah Alkitab, dan libatkanlah Tuhan dalam segala tindakanmu. Ya, demikian dari saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam damai sejahtera. Shalom.